Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Mahirta dengan NIM 215231228 dari kelas PBS 2F. Baik, saya di sini akan menceritakan secara singkat mengenai perjanjian Giyanti yang pernah terjadi pada tahun 1755 silam dan terbelahnya Jawa. Langsung saja, perjanjian ini lahir dari kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Jayanti. Tepatnya sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Kemudian seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia minta izin pada kakaknya Pakubuwana II, daripada nunggu saya dikurangi, lebih baik buanglah saja sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya diberi saku 3.000 miliar untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Kemudian malamnya pergi. Sejak itu pecahlah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Dat dan Java Troops mati. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, secara tertutup Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali berunding, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang berkehendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Kalihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I. Dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah, sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I. Yang kedua yaitu bahasa. Jogja meneruskan dialek yaitu bahasa Bagongan. Kemudian tari yang memakai tutup kepala, sering kita sebut sebagai blangkon. Kemudian proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan dengan seiring waktu. Pasca perjanjian Giyanti,
Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus memberontak. Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak penguasaan wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru dibangun di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini kembali membuat Jawa terbagi. Pada perjanjian ini disepakati Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasultanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapat tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintah, masing-masing tumbuh dengan pembedaan model orientasi politik yang mengakibatkan Tanah Jawa beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing bernasib berbeda yang mengakibatkan perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia sekarang ini, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta atau sering kita sebut DIY. Sekian, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.